Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita di malam hari ini walaupun melalui online, walaupun melalui streaming, tapi saya yakin dan percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan mulaikan ibadah ini. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita ulangi lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah malam ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa pembukaan saya serahkan kepada Tante Anjana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, inilah kehidupan kami mau bawa seluruhnya hanya untuk Engkau, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan kami Tuhan mau menikmati setiap kasih-Mu, menikmati setiap hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Sebelumnya Engkau kuduskan kehidupan kami Tuhan, agar hidup kami tetap layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan pada saat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami mau buka hanya mulai dari awal sampai akhir, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Nama-Mu yang diagungkan, Nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, ibadah kita sudah buka dalam doa. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Sungai sukacitamu ada dalamku, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Di
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita untuk kita pergunakan di hari-hari yang akan datang. Karena waktu Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan sungainya, begitupun kita yang akan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Seperti rusa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. seperti rusa yang Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, Yesus. hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
doa firman Tuhan saya serahkan kepada Tante Febri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Jamah hati kami, berikan kami hikmat, pengertian, untuk kami boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap apa yang diucapkan, biarlah Roh Kudus-Mu yang nyatakan, sehingga lewat kebenaran firman yang akan disampaikan, hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh tetap terus ada di dalam jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan saya beri topik tentang menjadi keluarga tegar ya. Artinya menjadi keluarga terang dan garam ya, yang ada di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saudara, setelah Tuhan mengajarkan tentang transformasi hati, tentang perubahan ya di Matius pasal 5 untuk memiliki hati yang benar, kemudian Tuhan Yesus mengajarkan tentang kemudian memberikan mereka visi, yaitu untuk menjadi terang dan garam. Nah, setiap kita ya, di situ kata kamu itu artinya kelompok ya, dan kita harus mulai untuk menjadi terang dan garam itu dari keluarga kita. Jadi kita mau setiap kita menjadi keluarga tegar ya, bukan hanya keluarga yang tetap tegar di masa yang sukar, tetapi menjadi keluarga yang menjadi terang dan garam. Ya, oke, kita akan bahas pada saat sore hari ini seperti apa keluarga tegar, keluarga terang dan garam. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan masuk dari sisi garam terlebih dahulu. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 14 ayat 34 sampai 35 dikatakan demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat 35 dikatakan tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, dalam hal ini ternyata ada garam yang asin dan garam yang tawar, saudara. Dan garam yang tawar itu artinya tidak berguna, ya, tidak berguna. Bahkan dengan apakah dapat diasinkan? Ya, oke. Bicara tentang garam yang asin dan garam yang tawar, sebenarnya ini bicara tentang murid yang sejati dan murid yang palsu, saudara ya. Karena murid yang sejati adalah garam yang sejati, garam yang asin tadi itu, yang berfungsi, ya, yang asin. Sedangkan murid yang palsu adalah garam yang tawar, saudara ya, garam yang sudah tidak ada rasa asinnya lagi. Nah, saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi. Apa ciri? Ya, ada 3 ciri, 3 tanda murid yang sejati. Perbedaannya apa dengan murid yang palsu? Ya, jadi sekali lagi, murid sejati itu adalah garam yang sejati, atau murid atau garam yang asin. Sedangkan murid yang palsu itu adalah garam yang tawar tadi itu. Ya, 3 ciri berikutnya atau tanda murid sejati itu ada di dalam firman Tuhan, ada dalam Lukas pasal 14 ayat 26, 27 dan 33. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wow, saudara, di sini ada 3 tanda sesuai dengan Lukas, murid yang sejati, garam yang asin itu, untuk menjadi murid sejati, untuk menjadi garam itu tadi. Saudara, ada 3 tanda kalau disimpulkan dari ayat yang ada ini, saudara. Yang pertama, murid yang sejati itu ayat 25 dikatakan tadi membenci ayah ibu. Bukan berarti Anda diminta untuk membenci keluarga Anda, karena ini satu kata yang dapat diartikan begini, membenci itu lawan
bedanya langit dan bumi itu adalah cinta, ya, mengasihi. Artinya saudara untuk menjadi murid sejati, untuk menjadi garam yang asin, yang pertama tandanya Anda harus mengasihi Tuhan lebih dari siapapun, ya. Sekali lagi firman Tuhan juga mengatakan kasihilah istrimu engkau suami, ya. Bapak-bapak juga seperti jangan sakiti hati anak-anakmu, hormati orang tuamu. Bukan berarti kita membenci, tapi dalam hal ini, dalam konteks ini dikatakan murid sejati itu mengasihi Tuhan lebih dari siapapun, ya. Oke, yang berikutnya, murid sejati itu menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Yesus setiap hari. Murid sejati dia menyangkal diri, artinya dia melakukan praktek disiplin rohani. Dia terus praktekkan disiplin rohani untuk menyangkal diri, untuk mencabut 3 akar dosa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, dengan demikian dia akan menjadi garam. Ya, 3 akar dosa ini hanya dapat dimatikan dan dicabut dengan saudara dan saya terus praktek disiplin rohani dengan menyangkal diri dan ikut Yesus setiap hari. Artinya saudara dan saya melakukan firman setiap hari, bukan hanya merenungkan firman, ya, baca firman, berdoa, itu baik semua, itu bagian daripada disiplin rohani. Juga terlibat dalam pelayanan, itu juga bagian dari disiplin rohani. Tapi apakah Anda bisa menyangkal diri dari 3 akar dosa itu, ya, untuk saudara dan saya boleh membawa perubahan? Karena 3 akar dosa ini mengakibatkan banyak sekali dosa-dosa, ya, yang kita sudah ketahui semua, ya. Saya tidak bahas dari sisi 3 akar dosa ini, tapi ini yang menjadi salah satu tanda bahwa murid yang sejati dia menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Yesus setiap hari untuk mengalami transformasi menuju serupa dengan Kristus, ya. Oke, seorang murid ikut Yesus setiap hari, dengan demikian dia akan menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi pemagang, artinya praktek melakukan firman, ya. Itu bagian dari disiplin rohani. Bukan hanya Anda beribadah baik, Anda baca firman baik, Anda berdoa baik, dan itu saluran dari pasrah kasih karunia, tetapi kita juga harus berdisiplin melakukan, praktek melakukan, ya, disiplin-disiplin rohani ini. Hidup di dalam hadirat Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan ada di hadapan saya. Tuhan melihat setiap apa yang saya lakukan. Ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, ketika saya ada kesempatan untuk melakukan yang jahat, ya, mulai dari dalam hati kita berkata tidak, ya. Itu menyangkal diri, ya, kita mau pikul salib, ya. Jika kita cenderung untuk melakukan kebiasaan buruk, kita harus tinggalkan, kita harus pikul salib, ya. Kita berbalik arah, kita ikut Yesus. Oke, yang ketiga berikutnya adalah menyerahkan segala miliknya untuk Tuhan. Artinya saudara, ya, dari sini kita harus betul-betul mempersembahkan. Jadi segala sesuatu di perikop dikatakan harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Karena banyak orang, ya, ketika dia, ya, terutama saya ngomong tentang ada seorang anak muda pria yang kaya raya, yang dia mau ikut Yesus, dia berkata, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini guru, aku sudah berbuat baik, aku sudah ikuti firman-Mu. Tetapi dia bertanya, bagaimana untuk aku bisa menjadi pengikut-Mu? Aku orang yang taat, tapi Tuhan katakan, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Apa yang terjadi kepada anak muda ini, saudara? Dia sedih dan dia balik karena dia begitu banyak hartanya. Dia tidak bisa lepaskan haknya. Untuk menjadi murid Yesus, menjadi murid yang sejati, saudara dan saya harus menyerahkan segala miliknya untuk Tuhan. Artinya melepaskan hak kita, karena semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan kepada Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita cek apakah kita sudah memiliki 3 tanda murid yang sejati ini. Garam yang asin tadi itu, ya. Oke, kita cek. Ini dari sisi garam, saudara, ya. Oke, berikutnya untuk kita bahas lagi menjadi tentang fungsinya garam, ya. Fungsi garam yang pertama, fungsi garam rupanya di zaman dulu itu menjadi kutuk untuk musuh, ya. Karena begini, waktu garam ditabur di tanah, ya, di mana di situ ada kebun ladang gandum, ketika ditaburi oleh garam, gandum itu mati sehingga mereka tanahnya tidak produktif. Nah, itu menjadi kutuk untuk musuh. Saudara dan saya adalah garam ketika ditabur, ya, di tanah musuh. Apa musuhnya kerajaan Allah? Ya, adalah kerajaan kegelapan.
ketika garam ditabur ya di tanah musuh saudara, di tempat-tempat kerajaan kegelapan saudara-saudara, produktivitas itu akan dihancurkan ya, kerajaan gelap akan dihancurkan oleh siapa? Garam. Siapa itu? Kita diutus untuk menghancurkan produktivitas kerajaan kegelapan ya. Itu yang pertama. Fungsi garam yang berikutnya untuk ditabur di atas kotoran menjadi pupuk saudara. Nah, ini saudara yang perlu Anda pahami bahwa garam itu ternyata bukan hanya untuk penyedap masakan yang ada di dapur saja, tetapi ternyata garam juga berfungsi, dari Lukas tadi dikatakan, untuk mengubah kotoran ya itu menjadi pupuk ya, artinya mengubah sampah masyarakat saudara dan saya. Itu untuk apa saudara? Mengubah sampah masyarakat menjadi pupuk masyarakat. Jadi garam punya kuasa transformasi, kuasa mengubah yang dahsyat saudara. Ya, oke, ini fungsi garam. Jika ditabur, jika kita berfungsi menjadi garam yang asin tadi itu. Nah, yang ketiga berikutnya, saudara. Berikutnya kita bicara tentang fungsi dari sisi terang. Ya, sisi dari terang itu, saudara, terang di sini mengatakan begini, menjadi terang itu artinya terang itu menunjukkan jalan. Ya, jalan kehidupan yang benar, jalan cara hidup yang benar. Sebagai, kalau Anda seorang pria, sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri dan sebagainya. Ya, bagaimana kita menunjukkan cara hidup yang benar? Itu artinya menjadi terang, menjadi teladan, saudara. Ya, dimulai dengan kita juga menjadi teladan, praktek firman. Nah, berikutnya menjadi terang itu apa? 1 Yohanes 1 ayat 7, hidup dalam terang itu seperti apa sebenarnya? Firman Tuhan katakan, rupanya hidup dalam terang itu juga adalah gaya hidup di daripada kerajaan Allah. Ya, gaya hidup Tuhan Yesus sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti siapa? Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, orang yang dimaksud hidup dalam terang itu adalah hidup terbuka. Dia berani mengakui dosanya. Karena banyak orang, ya, orang Kristen tidak hidup dalam terang. Kenapa? Katanya hidup dalam kebenaran, tetapi ketika dia ada dosa ditutupi terus. Padahal firman Tuhan katakan, jikalau kamu hidup dalam terang sama seperti dia hidup dalam terang, maka beroleh apa? Persekutuan seorang akan yang lain. Di dalam keluarga harus ada keterbukaan. Hidup dalam terang artinya terbuka, mau mengakui kesalahan dan saling mengakui dosa, saudara. Supaya apa? Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama, kepada Tuhan untuk diampuni. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengaku dosamu, maka ia setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita, bahkan apa saudara? Menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, luar biasa. Jadi orang yang berfungsi hidup menjadi terang itu dia terbuka. Ya, dia tidak menutup-nutupi dosanya. Dia mengakui dosanya, ya. Oke, itu hidup yang terang. Dengan demikian kita akan bisa menunjukkan jalan-jalan, ya, bagaimana hidup yang benar menjadi seorang pria, seorang ayah, seorang suami, seorang istri, seorang ibu dan seorang anak, ya, demikian. Oke. Jadi siapakah sebenarnya keluarga terang dan garam, keluarga tegar itu tadi, ya? Siapakah keluarga tegar? Keluarga tegar, keluarga terang dan garam, ya, disimpulkan ini adalah sebuah keluarga yang mengalami transformasi ke dalam. Artinya di dalam keluarga bisa saling membawa perubahan karena terang dan garam punya kuasa transformasi. Kuasa transformasi. Yang pertama, keluarga tegar adalah keluarga yang bisa membawa perubahan dan mengalami transformasi ke dalam. Saling membawa perubahan, saling mengubah semakin serupa dengan Kristus. Itu yang pertama. Ya, siapakah keluarga tegar? Keluarga tegar adalah keluarga yang punya kuasa transformasi juga keluar, selain ke dalam, tapi juga punya transformasi keluar. Yang tadi mengubah kotoran, mengubah sampah
masyarakat menjadi pupuk masyarakat, ya. Ini juga menjadi terang, itu menjadi pusat solusi karena kita menjadi teladan dari keluarga kita, terpancar terang Kristus, kebenaran itu, ya. Bagaimana keluarga boleh terpancar karena hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keterbukaan, tidak ada yang tertutupi, saudara-saudara, hidup apa adanya. Karena itulah maka beroleh persekutuan seorang antara yang lain. Tetapi rupanya ketika kita hidup di dalam terang, dalam keterbukaan, kita mau mengaku dosa, ya, untuk kita bertobat, saudara, selain diampuni, rupanya keterbukaan ini kita juga akan memperoleh kesembuhan, ya, kita akan sembuh. Berikutnya, saudara, kita juga akan memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Karena dosa yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita diampuni, kita juga beroleh persekutuan karena kita sudah disucikan, ya. Firman Tuhan tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, demikian saudara, itulah keluarga Tegar cerita yang kedua. Yang berikutnya, yang terakhir saudara, keluarga Tegar adalah keluarga yang menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah, ya, yang menghancurkan kerajaan gelap dan memindahkan kerajaan mereka kepada terang, kepada kerajaan terang. Itulah saudara keluarga Tegar yang menjadi rumah Tuhan, yang menjadi gereja Tuhan, yang menjadi eklesia, adalah keluarga terang dan garam. Keluarga yang sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, yang kemudian diutus untuk menjalankan misi Bapa, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini dan memperluas, ya, untuk menghancurkan kerajaan kegelapan dan membawa setiap jiwa-jiwa untuk dibawa kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah. Mari saudara, kita mau terus menjadi keluarga Tegar, keluarga terang dan garam yang memiliki transformasi, yang memiliki kuasa mentransformasi baik ke dalam maupun keluar, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saudara dan saya adalah keluarga terang dan garam. Camkan ini, mari kita praktekkan firman. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Biarlah kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita mau terbuka, dan biarlah kita mau menemukan kondisi kita. Apakah kita betul-betul sudah menjadi keluarga terang dan garam? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun, mengajar kami, memberi hikmat kami, untuk kami juga jujur menemukan kondisi kami Tuhan. Bahwa kalau kami belum menjadi keluarga terang dan garam, memiliki ciri-ciri murid yang sejati Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menolong, menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran, bahkan memampukan kami untuk keluarga kami menjadi keluarga Tegar, keluarga terang dan garam Tuhan. Menjadi keluarga yang memiliki kuasa mentransformasi ke dalam maupun keluar Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, bahkan memperluas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mau meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Dan Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan memampukan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.